Saya Valeri Florencia Gomis dari program studi informatika berasal dari Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang daya guna. Pengertian daya guna. Menurut ISO, daya guna adalah tingkat produk yang dapat digunakan untuk ditetapkan pada user dalam mencapai tujuan secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menggunakan, yang ditulis pada tahun 1998. Daya guna merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan pengguna terhadap sistem. Terdapat beberapa atribut yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. Daya guna juga merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan pengguna sistem tersebut. Terdapat beberapa faktor yang menentukan bahwa suatu sistem itu boleh digunakan atau usable. Di antaranya ada 6 atribut daya guna. Antara lain ada efektivitas, yaitu ketelitian dan kelengkapan di mana pengguna mencapai goal mereka. Yang kedua ada learnabilitas, yaitu mudah untuk dipelajari untuk user yang baru. Yang ketiga ada efisiensi, yaitu steady state, penampilan pengguna ahli. Yang keempat ada memorabilitas, yaitu mudah di dalam menggunakan sistem dan perintah-perintahnya untuk mudah diingat. Yang kelima ada kesalahan, yaitu tingkat kesalahan yang kecil. Yang keenam ada kepuasan subjektif, yaitu bagaimana sistem nyaman digunakan. Untuk mengukur daya guna suatu produk bisa dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran atau learnability. Yang kedua, ada keefisienan atau efisiensi. Yang ketiga, ada kemampuan mengingat atau memorability. Yang keempat, ada kadar kesalahan atau error. Yang kelima, ada kepuasan atau satisfaction. Yang keenam, ada presentasi atau presentation. Yang ketujuh, ada susunan layar atau screen layout. Yang kedelapan, ada istilah yang digunakan dan perintah yang disediakan oleh sistem. Yang terakhir, ada kemampuan sistem atau sistem kapabilitas. Daya guna domain penerimaan sistem terbagi atas dua, yaitu penerimaan dari aspek sosial adalah bergantung kepada kepercayaan dan kehidupan sosial dari user. Yang kedua, yaitu penerimaan dari aspek praktik adalah merangkum aspek-aspek seperti reliability dan compatibility. Daya guna heuristik merupakan prinsip atau panduan untuk merekayasa bentuk user interface. Terdapat banyak prinsip atau panduan untuk merekayasa bentuk user interface. Bagaimanapun, terdapat 10 prinsip atau lebih dikenal sebagai daya guna heuristik. Di antaranya adalah dialog yang sederhana dan alami, yaitu setiap dialog seharusnya menghindari perintah-perintah yang tidak perlu dan tidak ada hubungannya dengan interface, karena untuk setiap elemen yang baru ditambahkan berarti satu lagi masalah baru yang harus dipelajari oleh pengguna. Yang kedua, berbicara dengan bahasa user. Contohnya, bahasa yang sering digunakan dalam user interface adalah desktop, icon, menu, cut, copy, and paste. Yang ketiga yaitu mengurangi beban ingatan user. Contohnya, penggunaan menu dapat mengurangi beban user dibandingkan penggunaan baris perintah. Yang keempat ada konsisten. Konsistensi dalam rekayasa bentuk user interface tidak hanya pada tampilan semata, tetapi juga mencakup fungsi-fungsi dan pemahaman logika pada sistem yang dibangun. Yang kelima ada jalan keluar yang jelas. Contohnya, dalam proses percetakan dokumen, apabila terdapat masalah seperti percetakan kehabisan kertas, maka sistem seharusnya mengeluarkan pesan yang menunjukkan operasi cetak tidak dapat diteruskan dan memberi peluang kepada user untuk membatalkan proses tersebut. Yang keenam ada jalan pintas, yaitu jalan pintas yang sering digunakan adalah seperti aplikasi yang tersedia di desktop yang dengan double klik mouse saja, maka aplikasi itu akan dijalankan. Yang ketujuh ada pesan-pesan kesalahan yang baik, yaitu pesan kesalahan atau error message memainkan peran penting dalam daya guna suatu sistem yang menyediakan mekanisme pemberitahuan
kesalahan, dan menunjukkan situasi bahwa user berada dalam kondisi bermasalah serta membantu user untuk lebih memahami sistem. Yang kedelapan, mencegah kesalahan. Contohnya, interaksi melalui menu lebih dapat menghindarkan user melakukan kesalahan dibandingkan dengan interaksi yang menggunakan perintah baris. Yang kesembilan, ada bantuan dan dokumentasi. Contohnya, dari bantuan help pada program MATLAB, jika user mengetikkan suatu sintak yang salah, maka akan diberi peringatan dengan tanda berwarna merah. Hal ini sangat membantu user karena dapat segera memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Teknik daya guna siklus hidup, yaitu ada Know the User, daya guna benchmarking, Goal Oriented Interaction Design atau desain yang dibangun selalu memiliki tujuan untuk berinteraksi. Yang keempat, ada Interface Design yang bertujuan untuk desain tes dan redesign. Kemudian membangun prototype interface dan kemudian melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menemukan masalah daya guna. Yang kedua, menetapkan masalah untuk interface yang baru. Yang ketiga, ada main capture, dasar pemikiran desain, mengapa perubahan itu dibuat. Yang keempat, ada main evaluasi interface. Yang pertama, ada daya guna evaluasi. Bagian ini dibagi menjadi dua, yaitu daya guna inspeksi atau pemeriksa kinerja adalah memeriksa interface dengan menggunakan metode heuristik dan memberikan nilai terhadap interface tersebut. Yang kedua, ada daya guna pengujian atau pengujian kinerja adalah uji coba secara empiris atas desain interface dengan user. Kemudian ada follow up study, yaitu suatu hal yang sangat penting sehubungan dengan data dari kinerja sistem demi perbaikan versi berikutnya, yaitu dengan melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, ada studi dengan cara wawancara, daftar, pertanyaan, dan pengamatan. Yang kedua, ada studi pasar tentang apa kata orang tentang sistem yang dibangun. Yang ketiga, ada instrumentasi software. Yang terakhir, ada menganalisis keluhan user, permintaan, dan laporan tentang adanya bug. Kemudian kita masuk pada kenali pengguna, yaitu mengenal siapa user itu bertujuan untuk mempelajari, mengenali, dan memahami penggunaan yang akan menggunakan sistem serta untuk merangkum keperluan user, kepuasan, kemahiran, komputer, dan sebagainya. User bisa diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman. Yang kedua, tingkat pendidikan. Yang ketiga, umur. Yang keempat, statistik pengguna sistem yang sudah di-training.